Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi atau sharing mengenai modul, perbedaan dua modul, yaitu modul TR5 dan TR8. Modul ini biasanya sering ya dipakai untuk pembuatan stop lamp running ataupun karya-karya yang membutuhkan running LED. Tapi pada umumnya sih dipakai buat stop lamp running ya. Nah, untuk yang pertama di sini yang jelas ada perbedaan. Yang satu tidak terdapat tombol ya. Yang satu terdapat tombol push button. Yang selanjutnya persamaannya sama-sama ada potensio. Nah, potensio ini buat apa? Terus kenapa yang sini tidak ada tombol dan sini ada tombol, dan fungsinya apa sih sebenarnya tombol ini? Nah, nanti kita bahas. Yang selanjutnya ada di pin. Untuk yang TR5 ini dia terdapat 5 pin dan 1 pin main untuk LED main dan in plus in main. Nah, untuk yang TR8 ini dia terdapat 8 pin atau 8 baris dan 1 pin LED main, dan untuk inputnya ada in main, in plus. Secara fungsi sebenarnya itu sama-sama dua-duanya ini sama-sama bisa dibuat stop lamp dan bisa running ya. Tapi tentunya ada perbedaan juga di antara dua ini. Yang pertama, untuk yang TR5 dulu, ini secara fitur dia ini cuma bisa mengatur kecepatan. Ini saya contohkan. Ketika dia diputar ke kiri, maka running lightnya itu dia akan semakin lambat. Ketika diputar ke kanan, running lightnya akan bertambah cepat. Dan untuk fitur yang ada di TR5 yaitu dia itu cuma bisa auto. Di auto mode untuk TR5 ini di 8 mode atau 8 jenis kedipan. Dan kelemahan TR5 ini dia tidak bisa manual. Tidak seperti TR8, dia ada tombol buat manual auto. Untuk yang di TR5 ini tidak ada tombolnya. Yang artinya dia ini tidak bisa memilih jenis kedipan yang ingin kita standby kan atau kita pilih. Dia akan terus auto aja. Terus kelemahan yang kedua yaitu pinnya ini cuma ada 5. Dan ketika kita merakit stop lamp yang dimensinya agak besar, contoh kita contohkan di GL Pro ya, ini saya buat sendiri GL Pro. Ini kan pinnya banyak banget, atau barisnya. Sedangkan di TR5 ini terdapat cuma 5 pin. Nah, sebenarnya bisa diakalin.
yang pertama itu ngakalinya itu satu pin dipakai 2 baris nanti di jumper, dan maksimal yang saya rekomendasikan yaitu 10 baris. Yang kedua bisa diakalinya satu pin atau satu kotak ini untuk menyalakan dua baris sekaligus, jadi dia nyalanya tuh double gitu. Dan tentunya kalau menurut saya itu kurang bagus ya, karena nanti kelihatan kurang estetik lah untuk raninya, karena kegedean kan dia 2 baris. Untuk cara mengakilinya ya paling di jumper, satu pin pakai 2 baris di jumper. Nanti untuk next videonya kita praktekkan gimana cara jumper ya. Itu sih. Atau ini saya belum eksperimen. Ini tuh sebenarnya bisa ditambahkan tombol untuk pilihan auto atau manualnya, kita belum. Mungkin next video kita akan mencoba eksperimen, kita tambah tombol di sini, apakah tombol di sini itu fungsi atau tidak, nanti di next video kita akan bahas ya. Karena di pabrikan juga tidak ada ya, tidak dilengkapi dengan tombol. Coba di next video kalau ada yang penasaran atau ada yang ingin tahu sebenarnya ini lubang buat apa sih, nah silahkan di komen ya teman-teman, nanti saya buatkan videonya, nanti kita coba eksperimen, kita tambahkan tombol di sini. Untuk yang selanjutnya TR8 ini sebenarnya modul yang saya rekomendasikan ya untuk penggunaan stock lamp running, karena yang pertama kelebihannya itu di sini dia terdapat 8 pin, yang dimana 8 pin ini itu cukup sebenarnya untuk merakit modul seperti Matic, Beats, Kopi, Vario atau yang lain-lain. Dan 8 modul ini tentunya bisa kita maksimalkan sampai 16 baris, dan itu banyak, saya yakin cukup, itu lebih dari cukup. Dan kedua kelebihan dari TR8 ini yaitu dia sudah include atau sudah tersedia tombol push button untuk memilih mode manual ataupun auto. Tinggal kita pilih sesuai selera atau yang kita inginkan ya. Dan di sini sama seperti TR5, dia mempunyai potensio yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat kedipan atau mode di modul TR5 ataupun TR8. Dan menurut saya paling enak sih yang TR8 ya, karena pinnya banyak, jadi ketika kita ngerakit misal ini kita ngerakit, ternyata di modul ini ada 8 baris misal, saya lebih prefer menggunakan TR8. Karena apa? Karena kita nggak perlu jumper, kita tidak perlu satu pin 2 baris, kita nggak perlu, jadi nyalanya pun lebih enak dilihat, terus dan terus perbedaan selanjutnya yaitu di TR8 itu tuh terdapat 10 mode kedipan otomatis, tentunya lebih banyak 2 mode dari ketimbang TR5 gitu teman-teman. Jadi dari fitur, dari kelebihan kekurangan itu sebenarnya
lebih banyak di TR8. Nah, kemudian yang poin terakhir yang paling menentukan yaitu dari segi harga. Tentu TR5 TR8 ini berbeda ya teman-teman, karena dari fitur, dari fungsi itu kok fungsi, bukan fungsi sih, dari fitur ya. Dari fitur ini lebih banyak di TR8. Makanya dari harga, untuk di kota saya Jakarta itu TR5 itu dibanderol sekitar 13 sampai 14 ribu TR5. Kalau TR8 di Jakarta itu dibanderol di 18 sampai 20 ribu, tergantung toko ya teman-teman ya. Balik lagi tergantung toko, entah itu toko offline, toko online, itu tergantung toko. Yang sering saya temui ya tidak jauh, mungkin selisihnya atas bawah di 1000 sampai 2000 gitu teman-teman. Untuk next video teman-teman request apa, entah cara penjamberan, mas ini kok cuma ada 5 pin sedangkan saya rakit itu ada 10 pin atau 8 pin atau 6 pin atau 7 pin, mas cara jambernya gimana? Mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Lalu ini ya mas, itu stop lamp kan kalau kita rem itu kan animasinya berhenti, cara buatnya gimana mas, cara rangkaiannya gimana? Nah, kita bahas di next video. Kalau teman-teman ada yang bertanya real apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk follow, like, and subscribe channel ini agar dapat berkembang ya teman-teman ya. Mungkin itu dari saya cukup sekian. Ketika ada salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.